Meningkat dengan apa? Rumusnya disampaikan bitta'ah, dengan meningkatkan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan mencakup segala bentuk ragam amal soleh, dalam bentuk ibadah yang ritual atau dalam bentuk menganalisis segala hal yang ada di lingkungan ini untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, saat seseorang meningkatkan ibadah ritualnya kepada Allah dari salat fardunya yang sendirian jadi berjamaah, yang berjamaah menjadi dikerjakan di masjid, lalu yang terbiasa istiqamah berjamaah ditambah dengan salat sunnah sampai merasakan kenikmatan itu. Maka ketika mulai konsisten mengerjakan itu semua, ada rasa yang berbeda dalam jiwa, ada keinginan menjaga semua amalan itu, gak ingin tinggal tahajud, ingin mengerjakan salat-salat sunnah rawatib. Pun demikian ketika meningkatkan bacaan Al-Quran, seseorang yang berusaha meningkatkan bacaan Qurannya sampai merasakan kenikmatan, konsisten bacaannya, maka itu diantara hal yang bisa meningkatkan keadaan iman kita. Feelingnya ada dalam hati, bentuknya berupa tindakan. Nah, dalam feeling perasaan kita ini ada sesuatu yang berbeda. Ada syu'urul iman, dzauqul iman, nilai rasa iman. Itu yang digambarkan misal dalam Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua kaitan dengan bacaan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman itu bisa dikonfirmasi keadaan iman dalam dirinya jika disebutkan nama Allah, ada konfirmasi getaran dalam jiwanya. Karena itu dipanggil lewat adzan itu 5 kali dalam sehari, dan saat dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukankah ada konfirmasi getaran dalam jiwa? Nah, ini konfirmasi ini bila diterjemahkan dalam bentuk ibadah berupa amal soleh, bentuknya sholat misalnya, dan ditingkatkan sholatnya, maka persamaannya adalah peningkatan ibadah ini akan juga menguatkan saat yang bersamaan keadaan iman seorang hamba. Pun demikian saat meningkatkan bacaan Qur'annya. Ini bentuk ibadah ritual. Yang lainnya nanti seperti puasa, kalau dengan harta ada skema zakat, infak, dan sebagainya. Rasanya kepada jiwa, bentuknya nanti ada tambahan amal soleh. Yang kedua, bisa dalam bentuk analisis di sekitaran kita. Ya Allah meminta kita untuk menganalisis alam misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya, silahkan apa yang di langit dan di bumi, bahkan pergantian siang dan malam, analisis itu untuk menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang di laut, kapal-kapal berlayar, kuasa Allah menjadikan laut terhampar, kan? Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat 163 itu sampai dengan 164, sampai di 164-nya kita temukan kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Demikian ayat-ayat yang lain kita diminta menganalisis unta misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, atau pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Analisis diri kita, bagaimana Allah menciptakan dengan sempurna, dari mulai mata dulu misalnya, bagaimana syarafnya, segala halnya, kan? Kemudian sampai dengan ke telinga, ke lisan, sampai ke telapak tangan, ada sidik jari dan sebagainya. Siapa yang mampu menciptakan itu semua? Karena itu, ketika semua fenomena alam ini dihitung dan berwujud berupa ilmu pengetahuan yang terukur, ada sensenya, yang mengukur segalanya, rotasinya, dari mulai bumi, dari orbitnya matahari, planet-planet dan sebagainya bisa terukur. Tujuan terbesarnya adalah bukan sekedar ingin menjadikan seorang hamba meningkat aspek intelektualitasnya sehingga menjadi seorang ilmuwan, mampu mengatur kemudahan dalam beraktivitas. Tidak. Itu hanya capaian-capaian kontemporer yang disajikan dengan garis-garis tujuan temporer saja. Kontemporer dalam artian setiap masanya selalu menemukan penemuan baru. Temporer terbatas dunia saja. Lebih jauhnya lagi adalah bagaimana seorang yang menguasai bidang-bidang itu mampu mengenalkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang hebat fisika itu pada ujungnya adalah orang yang mengenal Allah dengan ilmu fisikanya.